Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling sapa dan menyampaikan salam di awal jumpa adalah ikatan batin dan silaturahmi yang wajib teruntai di perjumpaan setiap mukmin di muka bumi ini. Menjawab salam saudaramu adalah wajib hukumnya, karena akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merangkai silaturahmi adalah perbuatan yang paling disenangi Sang Kholik, karena fitrahnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang istimewa serasa tak cukup memiliki beribu bahkan sejuta sahabat. Masjid Al-Akbar yang berdiri tepat di tepi Jalan Timur Raya sangat strategis, karena masjid ini merupakan masjid yang sering dikunjungi para musafir jika tercegat waktu sholat wajib tiba. Dan Masjid Al-Akbar Camplong berdiri tepat di pinggir Jalan Timur Raya, jalan utama penghubung antara Pulau Timor Indonesia dan negara tetangga Demokratik Timor Leste. Masjid Al-Akbar berada di Desa Camplong di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masjid yang menawan ini berdiri tepat menghadap dua buah gereja yang terletak di sisi kanan dan kiri Masjid Al-Akbar. Adalah pemandangan yang sangat mengagumkan. Masjid yang letaknya sangat strategis ini selalu dijaga kenyamanan dan kebersihannya untuk ibadah para jamaah. Kang Ujang adalah guru mengaji di Taman Pengajian Al-Quran Al-Akbar. Beliau setia dalam syiar serta tulus mendidik akhlak generasi alit Muslim Camplong. Diperkirakan Islam masuk ke desa Camplong pada tahun 1905 di bawah oleh almarhum Haji Yusuf Muhammad Ali. Beliau seorang pedagang asal Padang, Sumatera Barat. Penduduk Muslim di Camplong awalnya hanya 4 kakak saja, terdiri dari keluarga almarhum Haji Yusuf Ali dan kerabat dekat beliau. Namun setelahnya pedagang dari Sulawesi Selatan datang turut meramaikan perekonomian di desa Camplong, dan serta-merta perkembangan Islam terus berkembang. Pada tahun 1960, sesuai wasiat almarhum Haji Yusuf Muhammad Ali kepada anak cucunya, agar setelah wafatnya mereka menyegerakan niat tulus almarhum, yakni mewakafkan sebidang tanah untuk mendirikan rumah ibadah. Karena pada waktu itu saudara Muslim di desa Camplong sholat dan mengkaji Al-Quran dilakukan bergilir di rumah-rumah penduduk Muslim. Seiring dengan waktu kemudian beliau kawin dengan orang sini, ya, sehingga melahirkan anak cucu. Kemudian setelah pada tahun 1960-an, betul, mereka memberikan mewakafkan sebidang tanah untuk umat untuk didirikan sebuah masjid pada saat itu. Ya. Jadi waktu saat itu Abah waktu awal mereka masuk, kemudian mereka ibadah, melakukan sholat dan lain sebagainya itu di rumah penduduk saudara-saudara kita yang Muslim saja, Bang. Waktu itu belum ada masjid. Iya. Jadi pada saat itu ketika waktu itu kan belum ada masjid, kemudian umat kan waktu itu masih sedikit. Iya. Nah, seiring dengan
saudara-saudara kita yang dari Sulawesi, dari Iya. Bugis, Makassar yang juga notabene adalah pedagang ke sini, umatnya semakin banyak sehingga pada tahun 1969 itu mereka dirikan masjid. Namun sebelum ada masjid mereka ibadahnya di ada satu rumah yang disiapkan oleh Saudara-saudara saudara muslim kita ya. untuk melakukan ibadah. Ibadah. Ya, subhanallah. Jadi sekarang ini kira-kira Abah kita punya jumlah kakak penduduk muslim di Desa Camplong berapa? Jadi untuk penduduk muslim di Camplong dan sekitarnya sekitar kurang lebih 115 kakak kurang lebih. 115 kakak. Ya. Jiwa berarti sekitar 300-an ya? Iya kurang lebih. Alhamdulillah. Segitunya Ian berkeliling Nusa Tenggara Timur, baru pernah jumpa masjid yang memiliki nama yang luar biasa sekali, besar, dan juga dalam artian kokoh. Nah itu Abah bisa jelaskan kenapa masjid ini bisa diberi nama Al-Akbar? Mungkin ada punya sejarahnya kali Abah. Dari segi arti kan Al-Akbar itu kan artinya besar, ya. Sehingga diharapkan umat dan atau Amir Indonesia itu berhati besar dalam menyikapi segala keadaan. Amin. Nah, seperti itu Abah ya. Perkembangan Islam di Desa Camplong sangatlah mengagumkan. Tinggal berbaur dengan warga asli Camplong mayoritas, menyimpul ikatan persaudaraan yang semakin kuat dan terus dijaga. Berdagang dan bersosialisasi dengan sesama adalah kekuatan terbesar teruntainya toleransi di daerah ini. Masjid Al-Akbar yang nyaman didirikan secara swadaya oleh warga muslim setempat selama 3 fase. Juga sejak pertama berdirinya masjid yang berwarna serba hijau ini, lokasinya tidak bergeser di awal pembangunannya. Kira-kira didirikan pada tahun berapa kita punya Masjid Al-Akbar ya Abah? Jadi masjid itu 3 fase perubahan. Oke, baik. 3 fase Abah ya? Ya, jadi pada fase pertama itu sekitar tahun 1969 itu karena rumah yang disiapkan oleh salah satu jamaah itu tidak mampu menampung jamaah, sehingga dibuatlah satu masjid kecil. Ya. Pada saat itu dibuat oleh saudara-saudara kita dari Bugis Makassar dengan Pak Haji Daeng Pawero sama Pak Haji Muhammad Ali. Nah, jadi kombinasi yang baik Abah ya? Iya. Akhirnya pada tahun 70-an, jika masjid sudah tidak mampu menampung jamaah, sehingga kembali direnovasi. Kemudian sekitar tahun 2007, dilihat kondisi masjid yang juga sudah tidak dapat menampung jamaah. Pada 2007 hanya Tamir Masjid dari inisiatif untuk mengadakan rehabilitasi dan besaran, sehingga sekarang kita lihat alhamdulillah sudah agak besar. Jadi sudah memiliki 3 tahapan sehingga Masjid Al-Akbar berdiri seperti sekarang ini. Oke Abah, luar biasa sekali dengan jumlah kakak yang sudah semakin meningkat juga Abah ya. Subhanallah. Di sini mata pedagang saudara-saudara kita yang muslim kurang lebih 75% itu sebagai pedagang. Sebagai pedagang, 75%. Ya. Ada sebagian yang PNS juga, ada TNI Polri juga, yang sebagian besar adalah pedagang. Memang menetap di sini Abah ya. Baik Abah, kemudian yang lihat di situ ada istilahnya cantik sekali masjid kita, kemudian ada 2 gereja yang dalam artian tuh istilahnya mengawal kita toleransi yang luar biasa sekali. Mungkin bisa Abah ceritakan toleransi kita selama ini di Desa Camplong ini seperti bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain. Alhamdulillah di sini toleransi yang besar menghargai antara umat agama itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Sehingga persaudaraan di antara kami sangat tererat dengan baik. Amin. Kami saling menghargai ketika kami beribadah juga luar biasa. Teman-teman kami dari agama lain itu
sangat menghargai dan menghormati kami. Begitu pula sebaliknya, ketika saudara-saudara kami yang lain beribadah, kami juga menghargai, menghormati dan menjaga agar toleransi itu bisa terjadi. Amin. Kita berharap sekali di Nusa Tenggara Timur ini toleransinya terus berjalan dengan baik, Abai, seperti yang sudah terjalin selama ini. Kegiatan majelis taklim ibu-ibu seperti ini digelar setiap hari Jumat dan diawasi langsung oleh sang guru mengaji, Kang Ujang. Kang Ujang ini berasal dari Jawa Barat. Syiar agama Islam di Desa Camplong didampingi sang istri tercinta. Selain kegiatan mengaji, ibu-ibu di Masjid Al-Akbar melantunkan yasinan di setiap hari Kamis. Ya, kalau tentang hijab ini, jadi memang hijab ini hukumnya wajib bagi seluruh perempuan ya. Nah sekarang ada yang bilang katanya, saya kan nggak pakai hijab nih, terus dia pakai hijab tapi kelakuannya kadang-kadang masih suka joget-joget atau suka gimana begitu ya. Mendingan saya nggak pakai hijab tapi saya baik begitu. Nah ini kadang-kadang salah juga ya. Orang pakai hijab itu dia ini sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai perintah Allah begitu. Nah, sedangkan orang yang yang tidak memakai jilbab, kalau dia bilang dia baik, karena dia tidak bermaksiat ini itu seperti itu, dia harus tanya lagi hukumnya wajib itu apa, hukumnya tadi itu hijab itu kan wajib, sedangkan wajib itu sendiri definisi wajib itu apa? Definisi wajib ini kan apabila dikerjakan mendapat pahala, kemudian kalau ditinggalkan mendapat dosa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Kenapa tuh? Aduh, mengaji nih, sonde boleh ribut-ribut, mengaji, rebutan apa nih? Ikro. Aduh, astagfirullahalazim. Lupung ikro mana? Ini. Coba. Oh ini Muhammad punya. Ya Allah, ambil dulu di dalam. Ya. Awas, jangan ribut-ribut ya. Mengaji tidak boleh ribut-ribut, tidak boleh rebutan ya. Harus baik-baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Irsyad geser sini. Jangan ke sini. Nah, begitu.
an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Ayo sambil nunggu absennya datang. Wahidun. Tis'atin sembilan. Anggota tubuh. Kun rambut. Kun alis. Mata. Nun mulut. Sinun. Gigi. Baunya panjang. Qad nara taqallub. Berhenti di situ boleh. Qad nara taqallub. Taqalluba wajhika fis sama. Taqalluba. Taqalluba wajhika fis sama. Ya. Sini Pak, ada top Ustaz. Bapak sendiri buat toleransi, sekali lagi buat toleransi yang sudah tertoreh dengan kita punya saudara-saudara yang lain di Desa Camplong ini. Harapan Bapak sendiri ke depannya seperti bagaimana sehingga kedamaian ini tetap harmonis seperti ini? Artinya toleransi ini bisa terjalin dengan baik, mudah-mudahan sampai pada seterusnya kita jaga suasana yang sudah aman dan tenteram ini dengan baik, sehingga insya Allah toleransi ini ke depannya akan semakin kokoh dan semakin baik. Amin. Mari Bapak, kita sambil nikmati alam indah di Desa Camplong ini Bapak ya. Saya sangat takjub sekali, kita doa sama-sama semoga Allah selalu meridhoi setiap khalifah untuk syiar Islam kita Pak. Allahu Akbar.
Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah merupakan amal yang kelak paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat berjamaah memiliki keutamaan yang istimewa di hadapan Sang Khalik. Cerahnya syiar Islam di tanah timur, bagaikan cahaya sang mentari pagi, hangat menyentuh raga. Keberagaman yang sudah manis terangkai di persada Nusantara adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Kita berwarna dan kita beragam. Tidak bisa kita pungkiri perbedaan yang telah terrajut di bumi Indonesia. Karena toleransi yang terjaga dengan baik selama ini takkan bisa terganggu, semakin kokoh, teguh, dan saling tenggang rasa antar sesama. Bangganya Muslim Pulau Timur, terjaga dengan baik selama ini. Sungguh syiar Islam mengharum bagai biduk cahaya di ufuk timur Pulau Timur. Istiqomalah. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku.